Halo adik-adik semua, ketemu lagi bareng KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya adik-adik semua, kali ini kita akan belajar masih di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, di subtema yang kedua ini adalah indahnya keragaman budaya negeriku. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, yuk kita membaca Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal dengan Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesi, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika. Dengan menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun. Jadi mereka tidak menggunakan alas kaki ya, dan dijahit sendiri juga. Jadi mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronika. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat berwarna hitam. Nah, ini orang-orang di suku Baduy ya gambarnya. Dan ini rumah-rumah mereka, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang yuk kita berdiskusi. Adakah kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Yang kedua, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Kata sulitnya apa dan artinya apa? Ada nggak ya tadi kata-kata sulitnya? Coba kita cari bersama-sama. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy? Nah, persamaannya adalah suku Baduy luar sudah menggunakan teknologi dan alat elektronika. Perbedaannya adalah suku bangsa Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Jadi mereka tidak menggunakan alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Sementara suku bangsa lain, tradisi sudah banyak yang ditinggalkan. Kemudian kata-kata sulitnya yaitu tradisi, yaitu kebiasaan turun-temurun.
Alat elektronik kalau kita semua tahu ya, alat yang bekerja menggunakan listrik. Alat transportasi, nah kita semua insya Allah juga sudah tahu, alat kendaraan untuk pengangkutan. Teknologi, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pakaian adat, pakaian yang menunjukkan identitas yang biasa dikaitkan dengan wilayah geografisnya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf teks. Paragraf pertama, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy. Paragraf kedua, masyarakat Kanekes terbagi ke dalam dua kelompok, Tangtu dan Panamping. Yang paragraf ketiga, masyarakat Kanekes dalam kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Yang keempat, masyarakat Kanekes luar atau kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Nah, untuk cerita hasil diskusinya yaitu bahwa budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks, Urang Kanekes si suku Baduy ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronika, sebaliknya masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronika. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kemudian dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Ada enggak kira-kira? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, yuk sekarang kita mencoba praktek seperti ini. Yang pertama, tutup pintu dan jendela ruang kelas serta gorden. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan dalam ruang kelas? Catatlah hasil pengamatanmu. Nah, gampang sekali ya. Jadi hasil pengamatannya, ketika lampu dinyalakan, ruang menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruang menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada alat elektronika. Nah, apa yang menyebabkan lampu menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sekarang kita coba lakukan kegiatan bersama teman sebangku kita ya. Siapkan penggaris plastik, potong kertas kecil-kecil, lalu tekan pada permukaan meja, letakkan di permukaan meja ya, dekatkan penggaris plastik pada potongan kertas. Apa yang terjadi? Catat hasilnya. Kemudian gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas. Apa yang terjadi? Catat hasil pengamatanmu. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ya, baik. Ketika penggaris yang ke angka 3 ini ya, dekatkan penggaris plastik pada potongan, maka kertas tidak akan nempel. Kemudian setelah penggaris kita gosok-gosokkan ke rambut kering, kertas kecil ini akan menempel karena penggaris memiliki ya tenaga listrik. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif, proton, dan muatan negatif atau elektron. Dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Jadi seperti itu. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan proton, dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, akibatnya penggaris plastik
kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif dan didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Bentuk gaya listrik. Nah, sekarang kita coba membaca teks berikut ini. Listrik statis dan listrik dinamis. Kira-kira apa ya isinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, sekarang tugasnya, kamu kan sudah membaca listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang dapat kita ketahui dari teks tadi, kemudian mencari contoh lain gejala listrik statis. Nah, ini ya. Jawabannya adalah listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Contohnya listrik statis terjadi ketika terbentuknya patir saat hujan. Gosokan kain sutra dengan kaca. Nah, ini gejala listrik statis ya. Gosokan batang plastik dengan kain wol. Tangan didekatkan dengan layar televisi. Saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Debu yang tertempel pada layar TV. Penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering atau menarik potongan kertas akan menarik potongan kertas kecil. Nah, itu contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Sekarang yuk kita renungkan apa yang kita pelajari ini. Hari ini saya telah belajar tentang informasi tentang urang Kanekes, suku Baduy, dan pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain karena budaya merupakan cara hidup sekelompok orang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis, pastinya akan berbeda-beda ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang mengalami oleh benda. Gaya yang dialami oleh benda atau objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Nah, itu tadi ya, kita telah belajar tentang keanekaragaman suku serta contoh listrik statis dan listrik dinamis serta gaya listrik. Jadi memang indahnya keragaman di negeriku. Aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih dan dadah.